ini adalah sang pahlawan yang mana itu ikut andil untuk mempersatukan Nusantara. Ya. Nah, ini Gus, apakah Gus Anton itu pernah bertemu dengan beliaunya sampai-sampai itu membuat patung seperti kayak gini, Gus? Yang jelas pernah, Mas. Jadi kita itu sebagai seorang seniman ya, Ya. Pencipta karya. Yang jelas kita itu seidentik dengan kita itu selalu bermeditasi, Mas. Gus, Gitu itu kan tadi Gus Anton menjelaskan bahwa itu ini adalah komoditi ekspor. Ya. Pernah gak Gus, Gus Anton ini mengalami kendala yang mana ini pemerintah itu kurang memfasilitasi atau kurang apa? Sangat apa kurang sekali, Mas. Apa loh? Kayaknya kita itu punya pemerintahan dengan tidak mempunyai pemerintahan kayaknya itu nggak ada bedanya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam nama budaya. Selamat sore bagi saudara-saudara Nusantara ya. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan kepada Nusantara bahkan kepada dunia, ya kan? Di sini saya take video memperkenalkan Prabu atau Raja Hayam Wuruk atau rajanya di Kerajaan Majapahit pada waktu itu ya. Inilah yang dinamakan Prabu Hayam Wuruk. Pada waktu beliaunya posenya itu ketika pada waktu melihat di Puri atau Kaputren di taman ya. Jadi di sini ya saudara-saudara Nusantara ya, biar tahu adanya. Ini kita apa? Memperkenalkan ya Prabu Hayam Wuruk atau apa Raja Hayam Wuruk ini. Inilah sesosok atau figur daripada Raja Majapahit ketika pada waktu Raja Majapahit mengalami masa-masa keemasan, dan di apa panglimanya yang bernama Eyang Gajah Mada pada waktu itu. Oh, jadi ini yang dinamakan Prabu Hayam Wuruk ya Gus ya? Ya. Apakah Prabu Hayam Wuruk itu salah satu raja yang mana itu raja yang memang membangun, bukan membangun, membawa kerajaan Majapahit itu di era keemasan itu Gus? Iya, ya ini sosok figurnya biar saudara-saudaraku se-Nusantara bahkan generasi muda zaman sekarang itu biar tahu adanya gitu loh Mas. Biar nggak sampai sejarah itu biar nggak sampai terpenggal adanya, terputus adanya. Karena suatu bangsa itu Mas ya, kalau nggak mengenal sejarah atau budayanya, yang jelas itu bagaikan tanah itu gersang. Ya, tanpa tanaman, apalagi ngomongkan soal kesuburan. Ya, Gus. Gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa mengenal jati dirinya akhirnya. Oh gitu. Ya Gus, banyak sekali ya kita itu masyarakat Indonesia itu yang mana itu tidak tahu yang mana ini adalah suatu pahlawan ya. Kalau saya tuh melihat tuh ini adalah sang pahlawan yang mana itu ikut andil untuk mempersatukan Nusantara. Ya. Nah, ini Gus, apakah Gus Anton itu pernah bertemu dengan beliaunya sampai-sampai itu membuat patung seperti kayak gini, Gus? Yang jelas pernah, Mas. Jadi kita itu sebagai seorang seniman ya. Ya. Pencipta karya. Yang jelas kita itu seidentik dengan kita itu selalu bermeditasi, Mas. Sehingga kita itu seperti kayak ada apa ya, arwah leluhur yang memandu gitu. Memandu kita itu untuk ditunjukkan seperti apa adanya figur-figur daripada leluhur-leluhur kita dulu. Gitu, Mas. Oh, begitu. Nah, jadi kalau kita melihatin ini tuh, kalau boleh tahu ibundanya siapa Gus ini, Gus?
Ini anak daripada Ratu Tribuana Tunggadewi, Mas. Oh, gitu. Ya ratunya Majapahit pada waktu itu. Gitu loh. Jadi kalau kita ngomongkan soal kerajaan Majapahit itu ya, Mas, memang sehari muput itu nggak akan selesai, Mas. Tentang kejayaannya itu masa lampau nggak akan selesai ya. Jadi kita di sini itu akan menjelaskan cuplikan-cuplikan aja, yang mana ketika pada waktu beliaunya memimpin menjadi Raja Majapahit pada waktu itu, sistem irigasinya, sistem pemerintahannya, sistem politiknya, ekonominya, budayanya, kesemuanya itu benar-benar maju adanya, Mas. Sampai menguasai hampir 2/3 dunia loh. Iya. Sampai Madagaskar sana. Gitu loh. Jadi kalau kita itu ngomongkan soal peradaban di Nusantara ini ya, kan 3 kerajaan ya pada masa lampau itu yang mengalami masa keemasan. Sebelumnya itu kan dari Sriwijaya. Sriwijaya itu mempunyai turun-temurun sampai di kerajaan Singosari, itu juga mengalami masa keemasan juga, Mas. Sampai kalau ngomongkan Singosari itu dulu itu kan sampai tentara Tartar itu, Kublai Khan itu menyuruh orangnya itu untuk kesini itu sampai dipotong leher, dipotong telinganya. Iya, iya. Ya, jadi pengennya mereka kan kerajaan Singosari untuk patuh dan tunduk ya kepada kerajaan Tartar sana. Tartar yang ada di sana itu. Iya. Jadi terus akhirnya kerajaan Singosari menurunkan keturunannya itu Raden Wijaya akhirnya terus ke Tribuana Tunggadewi, akhirnya ke Hayam Wuruk ini yang memimpin ya, yang memimpin kerajaan Majapahit sampai menguasai hampir 2/3 dunia pada waktu itu. Jadi kalau kita itu di sini tuh kita itu mengambil sebuah hikmahnya ya daripada sejarah leluhur atau peradaban yang ada di Nusantara ini, Mas. Sebenarnya itu masa sekarang ini seharusnya itu bisa meniru lah. Meniru paling tidak itu sistemnya itu, pemerintahnya itu zaman dulu itu seperti apa, itu kan seharusnya itu ditiru oleh pemerintahan zaman sekarang, Mas. Kalau kita ngomongkan kita tarik ke sistem pemerintahan zaman sekarang loh ya. Iya. Jadi sudah dipastikan, Mas, bisa itu benar-benar makmur adanya. Rakyatnya itu makmur. Kalau rakyat ini makmur, kesemuanya itu akhirnya bisa jadi makmur. Penarikan pajak apa segala macam, kalau sistemnya perekonominya ini maju semuanya kan, walaupun dinaikkan berapapun ya oke aja demi kemajuan negara ini atau bangsa ini. Kan begitu. Jadi pertanyaannya gini, Gus. Salah nggak, Gus? Umpama itu orang zaman sekarang itu mengganti seni budaya dari seni budaya impor itu dan membanggakan budaya impor itu. Apakah itu suatu kesalahan atau gimana, Gus, menurut Gus Anton ini? Sebenarnya begini, Mas. Kita itu kalau bisa itu sebenarnya itu bersama-sama antara masyarakat dengan pemerintahan pusat ini bersama-sama itu untuk bisa menggali sumber daya alam yang ada di negeri ini untuk dikelola sebaik-baik mungkin demi devisa negara ini biar menguat. Jadi kita itu sebagai orang seniman ya dan juga orang pelaku usaha ya, yang jelas itu bisa memberikan sebuah narasi secara global, secara universal ya. Ternyata leluhur kita dulu itu meninggalkan sebuah pusaka-pusaka, Mas. Ini kan termasuk pusaka. Iya.
Jadi biar bisa dikenang oleh anak turun sampai kapanpun, sampai nanti ya, sampai akhir hayat ini, biar untuk bisa dijadikan sebuah pedoman Ya, ya, ya. dalam melangkah, dalam membuat sebuah sistem, ya kan? Nah, ini kalau Gus Anton nanti menyinggung bahwasanya ini adalah sebuah kayak devisa negara ya Gus. Nah, apakah ini Gus Anton ini menjualnya itu ke luar negeri atau gimana Gus ini Gus? Dan kalau memang ke luar negeri, apa tujuan mereka itu membeli seni produk Indonesia itu? Apakah memang ingin dikaji atau memang ingin mendekorasi rumah atau bangunan yang ada di sana, Gus? Pertanyaan yang sangat bagus Mas ya, yang sampean pertanyakan ke saya ini. Yang jelas itu perlu saya garis bawahi ya, bahwasanya untuk kerajinan patung batu ataupun relief, ornamen ataupun seni-seni yang lain dari bahan batu ini, yang jelas itu perlu diingat ya, perlu digarisbawahi. Ini komoditi ekspor, Mas. Yang jelas orang-orang luar negeri itu, mereka itu membeli ya, atau mengimpor ya karya-karya dari Nusantara ini, terutama di tanah Pulau Jawa sini ya. Mereka itu selain untuk keindahan, yang pertama mereka yang jelas itu dan juga mempelajari sebuah peradaban yang ada di Nusantara ini, Mas. Gitu loh. Yang jelas di situ. Jadi saking gemparnya ya, saking saking terkenalnya pada waktu itu, sampai sejarahnya itu tertulis ya. Sampai di luar negeri sana, di negara-negara maju sana itu, bahwasanya di Nusantara sini itu bukan peradaban yang rendahan. Yang jelas di situ. Jadi mereka itu pada waktu ketika pada waktu menjajah ya, pada waktu menjajah ini, kenyataannya itu barang-barang pusaka yang ada di Nusantara ini banyak yang dibawa ke sana loh. Di Museum Amerika, di Museum Belanda sana. Coba seperti gitu adanya itu, kayak semacam terutama ya pemerintahan ya, kalau sudah tahu seperti gitu adanya itu, cobalah untuk bisa memahami dan mengerti, dan juga mestinya harus melakukan sebuah action ya, real action untuk mengambilnya ya. Entah dengan cara apapun, dengan cara negosiasi secara kenegaraan atau gimana, seharusnya itu harus dibawa ke sini, biar anak cucu kelak itu nggak sampai nggak tahu adanya. Gus, Gitu itu kan tadi Gus Anton menjelaskan bahwa itu ini adalah komoditi ekspor. Pernah nggak Gus, Gus Anton ini mengalami kendala yang mana ini pemerintah itu kurang memfasilitasi atau kurang sangat kurang sekali Mas. Kayaknya kita itu punya pemerintahan dengan tidak mempunyai pemerintahan, kayaknya itu nggak ada bedanya kok. Kalau saya bicara itu seperti gitu adanya, langsung lah. Ngapain kita takut-takut? Memang kenyataannya itu seperti gitu adanya. Gitu loh. Jadi harusnya kita itu bersinergi ya Gus, antara pemerintahan dan juga pelaku usaha, agar ekonomi kita itu bisa saling saling mengisi, biar itu ekonomi semakin lancar, seperti itu, kayak gitu ya. Yang jelas di situ Mas, ngapain negara-negara maju itu sampai dengan adanya UNESCO juga itu, kayak Borobudur itu kan juga dilindungi oleh UNESCO juga. Nah, itu kan menandakan bahwasanya itu suatu seni dan budaya itu bagi negara-negara yang sudah maju adanya, pola pikirnya, sistem kenegaraan dan sebagainya itu sangat teramat penting sekali, karena itu merupakan jati diri Mas. Itu merupakan jati diri Mas.
Jadi di situ loh, kita itu sehingga dalam video kali ini ya agak agak dalam dan agak jauh sedikit ya kita ngomongkan narasi seperti gini. Tapi gimana lagi, wong memang realnya seperti gitu kok. Iya. Ya kan? Ya Gus, kalau pertanyaannya gini, menurut Gus Anton, Indonesia atau Nusantara ini tuh dikenal karena apanya Gus? Apakah dari seni pertaniannya, apa dari pertaniannya, apa dari seni budayanya Gus? Menurut Gus Anton ini? Yang jelas itu dari seni dan budayanya, Mas. Makanya orang-orang luar negeri itu banyak sekali yang mengagumi seni dan budaya dari Nusantara ini, itu terutama di Pulau Dewata Bali itu, karena mereka itu sudah kesel melihat kehidupan modernisasi, Mas. Kepingin suasana itu suasana yang lugu damai seperti dulu kala itu. Mereka itu di situ keasliannya, kenaturalannya. Jadi sudah muak, istilahnya itu mengikuti peradaban modern itu sudah muak, orang itu jenuh gitu loh, Mas. Oh gitu. Jadi intinya itu kalau saya tuh menyupit dari omongan Gus Anton ini, mengapa kita itu harus apa ya, mengikuti sebuah arus ya. Harusnya kita itu mengikuti apa yang dikenal oleh orang luar negeri dari Indonesia ini ya. Kayak gitu ya Gus, dan kita teruskan seperti itu. Baik ya. Untuk closing dan seterusnya Gus. Ya, kita dalam closing statement untuk kali ini ya, saya berharap dalam video kita kali ini, dalam channel kita yaitu Dolet Relief ya, bisa untuk mengharapkan untuk bisa ikut serta ya, meluruskan sebuah sejarah yang kurang benar, kita luruskan bersama-sama melalui sebuah sejarah. Karena apapun bentuknya ya, kita itu semestinya itu jangan sampai melupakan sejarah atau jas merah yang sudah dikumandangkan oleh sang proklamator kita itu nggak salah adanya. Karena kayak gitu-gitu ya, sang proklamator kita atau Bung Karno itu merupakan raja di raja loh, Mas. Ya, ya. Raja di raja, dia seperti gitu ada, walaupun seperti gitu adanya. Jadi kalimatnya itu sangatlah filosofi sekali, sangatlah bener-bener sangatlah bener sekali gitu loh. Ya. Nah, kalau memang itu benar adanya, ngapain sih kita itu nggak memakainya ya, nggak selalu untuk acuan ya dalam melangkah dalam hidup ini. Ya begitu ya saudara-saudaraku Nusantara ya, semoga bermanfaat dan saya berharap kita kedepannya itu bisa rukun, guyup dan kompak. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa. Sehat, sukses dan selamat dunia dan akhirat untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, Salam Nama Budaya.